hei, kamu biadab, kamu sudah mengkhianati seluruh santri-santri yang ada di Padepokan, dan kamu sekarang sudah bersekutu dengan jin nenek iblis yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa laknat taala. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya, Mas Ahmed, kita ketahui sendiri di sini Kiai Ali sama Kobar. Syekh Karangkobar itu lagi berunding ya, Ya. sekaligus menunjukkan kemampuan kesaktian beliau ke depan Re Ya. dan Mas Arya yang sudah terlena terbuai oleh pedang Zulfikar, Ya. yaitu pedang saktinya Gus Idris ya. Nah, kali ini ada hal yang sangat mengejutkan bahwa Re atau Mas Arya menyembah ya atau menuntut ilmu kepada nenek iblis ya. Dan dilaknat Allah. Nenek iblis ini adalah musuh dari segala musuh. Betul. Ya. Musuh dari semua padepokan. Semua Padepokan itu musuh Ya. dia itu. Ini Mamas Karyo ya, gurunya Mas Ri ataupun Mas Arya. Iya. Ini saat ini lagi hilang loh Mas. Iya. Dan ini setelah menghadapi pasukannya nenek iblis kemarin. Ya, makanya kita bingung nih kemana dia, apa disembunyikan oleh nenek iblis itu. Nah, sekarang yang permasalahannya ini kita akan ke Ri dulu ini. Iya. Semua saling sangkut menyangkut ini Mas Ahmed. Dan ini pun mereka saya Ali dan saya Karangkobar ingin menarik paksa pedang Gus Idris Dari tangannya Mas Arya. Ya. karena Tapi mereka seperti ini ngomong baik-baik, mereka tidak mau apa, tidak mau menyerahkan. Tidak mau menyerahkan. Pasti Mas, pasti. Kenapa? Karena seperti ini, mereka ini udah dirasuki iblis, ya sudah Itu terhasut nenek sama itu. nenek iblis tadi, ya. Kalau di sini lucu rasanya kalau dibilang Re ataupun Mas Arya ini nggak sadar, Iya. ya, atau nanti ujung-ujungnya dipengaruhi. Saya nggak yakin seperti itu. Kenapa? Karena mereka ini, ya, masih menyebut-nyebut nama Allah, Iya, ya. dia percuma Makanya tuh, dia gini pantas Mas lagi. Ahmed, sabar dulu. Mas Ahmed ini nggak kena target ini. Saya bilang seperti itu kenapa? Karena di ucapan-ucapan mereka itu masih terhembus lafaz-lafaz Allah. Iya. Makanya saya bilang mereka ini sebetulnya ada hubungan apa sama nenek iblis ini? Betul. Mereka masih sadar ya. Masih sadar, cuman sebagian ada sadar dan sebagian lagi udah pengaruhi oleh nenek iblis. Iya, masalahnya ini sadar tetap sadar Mas. Iya. Jangan terpengaruh. Cuman Itu sebetulnya masalah ini- mereka. Apa yang dijanjikan nenek iblis sama dia itu harus kita cari tahu. Itu kalau menurut ya, itu apa saya ya, feeling saya. Makanya berani mereka mengambil pedang Zulfikar ini atas suruhan nenek iblis ini. Ya nggak tahu lah Mas, tapi di situ saya melihat ambisinya Mas Arya itu sangat besar. Iya. Ya, nafsunya Mas Arya itu memegang pedang Zulfikar itu sangat menggebu-gebu. Betul, Di situ ada Syekh Karangkobar aja sempat menanyakan, itu pedang itu nggak akan berfungsi sama kamu. Betul, kata Ya. saya itu. Kenapa? Karena pedang itu berfungsi hanya oleh orang-orang yang suci hatinya. Gitu loh. Gus Iblis itu dia pemiliknya, dia yang sangat apa? Sakti. Iya, jadi sekarang gini ya. Ini bertemulah mereka tadi dalam suatu ruangan, Iya. dan kita melihat ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Mas Gandhi dalam kondisi Iya. sudah berbalut kain Kafan. putih, kain kafan Dan dikelilingi lilin. yang dikeliling lilin. 4 titik. Ini nggak ada dalam Islam seperti itu, Tidak teman-teman. ada. Ya, Itu- orang masih hidup kok seperti itu kan. Itu makanya. Seperti Ya. itu dibuat mereka tumbal Mas Gandhi ini. Nah, itu sepakat saya Mas Ahmed. Karena apa? Karena banyak yang bilang Mas Gandhi itu udah jadi tumbal. Iya. Ya, apalagi dengan kedatangan nenek iblis tadi itu. Ya, jangan-jangan satu persatu nanti santri Gus Pasti. Idris bakal digituin Mas. Pasti satu persatu pasti setelah Gandhi ada santri yang lain lagi nanti. Lihatlah. Ya, tapi Makanya harus cepat dicegah ini. ya tapi di sini apa nggak terlalu berlebihan untuk Syekh Ali sama Syekh Karangkobar ya? Itu menghadapi nenek iblis itu cuman berdua Mas. Iya. Memang ada Ustadz Paris tadi katanya ya. Ada Ustadz Paris.
Tapi kan di situ yang paling menonjol ya Syekh Ali. Ustadz Ali ya, Ustadz Dan Ali sama Syekh Syekh Karangkobar. Itu gimana Mas? Tidak mampu nampaknya mereka itu melawan Mas. Iya, makanya ini Detik ini sebenarnya aja pedang itu kan masih di tangan mereka. iya, bahkan Mas Gandhi makin parah, makin dibuat seperti apa ya? Seperti gak berharga lah di mata mereka. bahkan si Arya Biadab itu pun belagak dia ingin menghabisi Syekh Ali dan Syekh Karangkobar dengan pedang milik orang tadi. Iya, ini intinya gini ya, sahabat-sahabat ya. Ini secara tidak langsung Mas Arya dan Mas Re ini sudah menjadi iblis. Ya, kenapa saya bilang iblis? Lah, orang bergurunya sama nenek iblis. Ya jadi iblis. Ya jadi iblis. Ya. Jadi Mas Re, julukan kamu ini banyak ini untuk beberapa hari terakhir ini. Pengkhianat 1, preman 2, Ya. pencuri 3, iblis 4. Mau apa lagi Mas Re ditambah? Hah? Sia-sia aja Kang Mamas mendidik kamu kemarin di Padepokan. Tapi hasilnya kamu bisa terjumus jadi preman, iblis dan lain segalanya. Jadi Mas Re mau ditambah lagi nggak gelar kamu Mas Re? Kalau mau ditambah ngomong gitu loh. Biadab satu lagi. Mau ditambah pakai mana? Ini Re sebetulnya watak dia apa memang seperti ini gitu Mas? Sebenarnya kalau menurut saya lihat itu ya, memang watak dia, inilah asli dia ini. Yang seperti dibilang netizen, preman. Aslinya itu preman ditarik oleh Kang Mamas ke Padepokan santri untuk dididik. Ya, Tapi ternyata balik lagi. Kalau ada pernyataan gini ya, murid Kang Mamas hebat, bahkan kalau Gus Idris datang juga nggak akan mampu mengalahkan murid Kang Mamas. Sorry Kak, kita nggak terima dengan kata-kata itu, karena yang murid Kang Mamas ini yang mana Kak? Yang Mas Re sama Arya itu bukan murid Kang Mamas lagi, itu udah iblis. Itu udah jadi iblis. Udah iblis. Jangan bilang itu murid Kang Mamas lagi. Iya, jadi Kang kalau Mamas sekarang dibilang tidak pernah mempunyai murid seperti Arya dan Mas Re biadab. Ya iya, kalau dibilang ini ada netizen juga Mamas Karyo harus bertanggung jawab. Lah, Mamas Karyonya aja sekarang hilang habis ngelawan nenek iblis kok, nenek misterius. Kita ngomong di channelnya beliau. Mamas Karyo juga lagi hilang loh ini, masih dicari-cari gitu loh. Nah, netizen minta pertanggungjawabannya ya salah gitu loh. Jangan-jangan ini Re ini memang mau menguasai nih dua padepokan ini antara Gus Idris sama Mamas Karyo ini. Ya, mau menguasai PSS dan padepokannya Gus Idris. Ya, tapi kita harus yakin Mas bahwasanya ilmu putih itu pasti akan menang. Walaupun saat ini lagi gonjang-ganjing, iya, pasti akan menang. Apalagi kita ini saat ini berjuang jalan Allah untuk memusnahkan iblis. Jadi Allah akan bantu kita. Iya, Mas. Ini soal aparat hukum nih Mas, kan ada yang dari tadi pagi ya siang udah hadir menemani Gus Idris, menanyakan, Gus ini kalau mau diteruskan ke laporan ke polisi, monggo, saya siap membantu. Ya, kata Gus Idris, kita masih tangani dulu gitu. Itulah mulianya guru besar kita Gus Idris. Apa yang dilakukan Gus Idris ini, kenapa Mas dia menolak untuk melaporkan kedua preman ini Mas? Karena dia mau masih mau berusaha secara kekeluargaan dulu. Tidak mau dia langsung ke hukum. Karena dia masih memandang Kang Mamas walaupun dia mantan murid dari Kang Mamas. Iya. Makanya dia tidak mau langsung ke hukum dulu. Iya, jadi mengalahkan 3 musuh ini, sekarang ini 3 musuh Mas. Iya, 3. Sebelumnya 2, ya, yaitu Mas Re, ya, Arya, Mas Arya, dan Nenek Siluman, ya. Ini Nenek Siluman pasti punya pasukan ini. Oh, pasti. Ini jangan dianggap sepele. Ini netizen berpikir mungkin Nenek Siluman cuma sendiri, enggak. Tidak. Nenek Siluman itu punya pasukan. Pasukan dia pasti ada. Dia nampaknya dia sendiri, tapi pasukannya ada. Jika suatu kewalahan pasti diserang oleh pasukan. Iya, pasti dipanggil gitu loh. Ini gimana ya? Netizen ini masih banyak yang berpikir gini Mas.
Mas Ray itu tamu terhormat dari padepokannya Mas Aryo. Tamu Harus terhormat dari mana? harus dilayanin, harus disopanin lah. Orang seperti Mas Ray itu tidak perlu dilayani dengan baik. Ya. Ya karena kenapa di awal aja dia udah bentrok, udah buat ricu Iya. padepokan, gitu, nyuri pedang lagi. Pedang, tambah lagi bersekutu dengan iblis. Ya itu kayak mana coba lah. Ini sekarang yang perlu dikasihanin Gus Idris sebagai yang punya padepokan, tuan rumah apa yang tamunya gitu loh. Ini Arya sama Mas Ray ini kan tamu, membuat onar gitu loh. Tamu nggak tahu diri, udah tamu buat onar. Itu namanya apa? Seperti memancing-mancing supaya perang. Jadi ini nasibnya Mas Gandhi gimana Mas? Seharusnya sebaiknya. Itu Mas Gandhi sebenarnya harus bisa cepat ditolong. Semoga kita Sekarang Kobar dan kalau tim aja nggak berhasil. mampu Mas. Itu makanya Nggak mampu. perlu bantuan ini. Kang Mamas tadi hilang pula. Bukan kan Masnya, maksudnya Gus Idrisnya yang ada di sana gitu. Iya. Orang lagi hilang kan berarti lagi Sebenarnya Gus Idris ini seperti ini, makanya dia belum bisa ikut bantu Syekh Ali dan Kang Kobar. Dia ini masih banyak urusannya. Dan mungkin dia sedang menyusun strategis juga siasat. Iya, kalau itu saya setuju Mas. Gus Idris saat ini lagi menyusun siasat, saya setuju. Makanya dia Ya. belum ikut. Karena pasti sedih ya. Umi dan Gus Idris pasti sedih. Sedih. Kenapa? Karena salah satu ya santri mereka yaitu Mas Gandhi itu dalam kondisi sekarat, ya dibuat sekarat oleh dua iblis ini. Yang ya. dajalnya lagi manusia yang masih hidup dibuat seperti udah mati, dibungkus pakai kain kafan. Jadi kita hari ini sepakat ya teman-teman, Mas Ray dan Mas Arya itu sudah dipengaruhi iblis dan bahkan sudah menjadi iblis, tidak punya rasa belas kasih, ya. Mas Gandhi dibuat seperti pempek ya, apa? Pepes. Ya. Dibungkus dengan kain kafan seperti Terus udah ada lilin lagi mengelilinginya, itu bukan Islam. bukan Ya. itu cara setan. Ya. Yang namanya bahasa itu seperti itu, cara Iya. lilin api. Iya. Ah. Jadi kita doakan mereka iya, semoga tugas cepat kita insaf, semuanya- sadar, kembali ke jalan yang Dan- benar sebelum terlambat. Doakan juga agar bisa segera kita tolong Mas Gandhi. Iya. Oke Mas. Kasihan dia. Oke, Mas sampai sini dulu kita. Oke. Assalamualaikum.